ketiga, sekarang itu dimudahkan dengan teknologi alat bantu. Apakah misalnya ada Excel, ada alat bantu SPSS, Minitab, statistika gitu kan, ada banyak gitu ya. Jadi dibantu dengan alat-alat seperti itu, sehingga kalau urusan menghitungnya serahkan ke mesin. Jadi yang harus kita kuasainya apanya? Logikanya, nalarnya. Jadi misalnya saya itu harus menggunakan rumus Chi-square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Upi Lovers, kembali lagi dengan kami Safia Zara Setiawan dan saya Nadira Putri di acara Podupi, podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Hai Teh Indira, apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Teh? Iya, hari ini saya udah semangat banget nih Teh, karena hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget pastinya Teh. Pasti. Aduh, beliau tuh sangat keren banget ya, Teh. Betul banget Teh. Beliau itu siapa sih Teh? Pasti teman-teman UPI Lovers juga udah pada penasaran ya Teh. Penasaran banget sih Teh. Kalau gitu kita langsung aja ya kita sambut narasumber hari ini, yaitu Bapak Dr. Sardin MSI. Hai Bapak, selamat datang. Terima kasih. Ya. Terima kasih saya sudah diundang di sini. Iya Bapak, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Teh? Alhamdulillah Bapak. Tetap semangat ya Pak ya. Iya. Nah, beliau ini adalah seorang dosen di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, dan beliau ini adalah salah satu dosen statistika. Nah, Statistik ya Teh ya. statistika Teh. Waduh, Lovers di rumah kayaknya udah wah statistik. Iya, tapi jangan dulu deg-degan ya Teh ya. Iya. Karena kita akan ngobrol mengenai statistikanya, tentu akan menyenangkan hari ini Teh. Sharing ilmu bareng sama dosen statistika. Betul banget. Dan mungkin sekarang yang nonton UPI Lovers bukan hanya mahasiswa mungkin ya Teh. Mungkin ada adik-adik yang baru mau masuk universitas dan belum tahu apa sih itu statistika, atau emang ada ya mata kuliah statistika. Nah, di sini kita akan akan membicarakan tentang itu. Oke. Mungkin dari Bapak Sardin bisa dijelaskan dulu Pak, apa sih itu statistika? Baik, terima kasih. Sebetulnya secara definisi statistika itu adalah ilmu untuk mengolah data, tetapi sebelum mengolah tentu harus membuat desainnya, mengumpulkan datanya bagaimana, datanya harus diambil dari siapa, sampai kita kemudian menyimpulkan dari hasil analisis data. Tetapi secara sederhana sebetulnya statistika itu adalah ilmu logika. Tetapi logika yang dibuat di dalam statistika itu diterjemahkan ke dalam bentuk angka. Itu. Jadi kalau misalnya kita ingin misalnya melihat adakah hubungan antara keperilakuan sehari-hari misalnya dengan prestasi belajarnya gitu ya. Maka dalam statistika keperilakuan sehari-hari itu disusun dalam bentuk angka. Demikian juga dengan hasil belajarnya gitu ya. Nah, jadi statistika itu sebetulnya kita ingin menghubungkan antar variabel dengan variabel yang lain, tetapi si variabel itu harus diukur dengan angka, dan angka itu kemudian dihitung dengan rumus tertentu. Jadi secara sederhana ilmu logika. Ilmu logika ya, ternyata statistika itu. Iya, makanya kalau berstatistika kuncinya itu adalah membuka logika kita. Kalau logikanya nggak jalan, sebenarnya sulit belajar statistika itu. Gitu. Iya, jadi berhubungan dengan cara berpikir kita juga ya Pak ya. Betul. Gitu ya Teh ya. Itu saya juga baru tahu tuh Teh. Iya. Gitu. Nah tadi itu sekilas mengenai statistika dari Bapak. Nah sekarang saya jadi penasaran nih Teh. Kenapa sih Pak kita itu sekarang harus belajar statistika? Karena sekarang mahasiswa pasti akan ketemu dengan mata kuliah statistika di kampusnya Pak. Iya. Tadi pertama saya sampaikan bahwa statistika itu ilmu logika. Jadi teman-teman mahasiswa itu memang di perguruan tinggi kan dilatih untuk berlogika, bernalar ya, bernalar secara logis.
Jadi statistika menjadi salah satu alat. Kemudian karena di dalam riset itu, di dalam penelitian itu kita kenal ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif, maka alat bantu untuk pendekatan penelitian kuantitatif itu adalah statistika. Itu. Jadi sebetulnya ketika kita memilih saya itu mau menggunakan pendekatan kuantitatif, maka sesungguhnya kita itu sudah memutuskan menggunakan statistika sebagai alat bantunya. Yang kedua, sebetulnya selain kita belajar bernalar secara logis, juga kita itu dilatih untuk menyelesaikan masalah secara sistematis gitu. Jadi kalau misalnya dalam statistika itu mengapa sesuatu itu begini gitu ya, mengapa sesuatu misalnya kalau dalam anak usia dini, mengapa anak usia dini misalnya memiliki perbedaan kemampuan motorik antara anak di kota dengan anak di desa gitu misalnya. Kemampuan motorik anak desa lebih tinggi misalnya dibanding dengan kemampuan motorik anak kota. Nah, kemudian kita menemukan variabel lain, faktor penyebabnya itu karena anak desa misalnya punya keleluasaan untuk bermain. Tetapi anak kota misalnya tempat bermainnya terbatas sehingga gerak motoriknya terbatas juga. Kemudian kita hitung kemampuan motoriknya itu seperti apa, kemudian kesempatan geraknya juga yang anak desa seperti apa, apakah itu menjadi faktor penyebab enggak. Jadi hitung-hitungannya itu kemudian dikaitkan, oh ternyata inilah yang menjadi faktor penyebab, atau mungkin juga bukan faktor itu gitu. Jadi sebetulnya berpikir secara sistematis ketika kita menghadapi masalah. Jadi tadi kata Bapak yang pertama statistika itu untuk membantu penelitian kita ya Pak ya. Dan yang kedua itu membantu cara berpikir kita supaya sistematis. Oke. Kalau tadi dijelasin sama Bapak, statistika itu berarti berhubungan dengan angka, hitungan ya Pak. Betul. Lalu apa bedanya ya Pak dengan matematika? Oke, ini juga pertanyaan yang menarik. Memang yang awal dikenal oleh oleh kita belajar di SD, SMP sampai perguruan tinggi itu yang lebih populer adalah matematika. Memang statistika itu kalau ditanya pada orang matematika itu bagian kajian dari matematika. Jadi bidang kajian matematika itu salah satunya statistika. Matematika sebetulnya ilmu dasar berhitung, ya. Sementara statistika sebetulnya ilmu aplikasi dari matematika. Meskipun tidak semua, dalam arti bahwa tidak semua aplikasi matematika itu dalam statistika, ada juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Tapi statistika sebetulnya adalah ilmu aplikasi dari berhitung menggunakan penalaran tertentu gitu, logika tertentu. Ya di dalam statistika kita kenal gitu ya, memang ada statistika teoritis. Nah, statistika teoritis itu statistika matematis sebetulnya, yaitu menjelaskan kenapa rumus ini dan bagaimana turunan rumus ini. Nah, itu disebut dengan statistika matematis. Tapi ada juga statistika aplikasi. Nah, yang dipelajari oleh kita di perguruan tinggi sebagian besar adalah statistika aplikasi. Kalau di orang jurusan matematika, mereka akan belajar statistika matematik gitu ya. Jadi menemukan kenapa rumus C square itu begini, kenapa rumus T student itu begini gitu. Mereka akan pelajari runtutannya. Tapi kalau kita mah tahu rumus C square itu begini, rumus T itu begini, bagaimana menggunakannya kan gitu. Apa persyaratan yang langsung ke aplikasi ya. Betul. Tetapi penting juga untuk memahami bahwa angka-angka di dalam statistika itu kadang-kala tidak muncul berupa angka langsung, tapi dia berupa hasil dari pengukuran tertentu. Apakah alat ukurnya baku atau alat ukurnya dibuat oleh peneliti. Misalnya, kalau kita mengatakan bahwa ingin membedakan berat badan anak laki-laki dan perempuan ketika masuk ada anak usia dini. Kalau berat badan kan alat ukurnya sudah jelas, timbangan kan gitu ya, timbangan. Tapi kalau ingin mengetahui bagaimana kemampuan kognitif anak usia dini, ya kan nggak ada alat ukur yang baku gitu ya. Misalnya peneliti melakukan penyusunan instrumen untuk mengukur alat itu, nanti lahir angka. Nah, dalam statistika semua itu kemudian diangkakan dan angka-angka itu yang diolah gitu ya. Dan di dalam statistika memang ada kategori angka atau disebutnya itu skala pengukuran. Semua itu ada 4 dikenalnya, itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Dalam statistika kalau enggak hatam skala pengukuran ininya nih repot gitu ya. Karena skala pengukuran itu akan menentukan alat analisis atau rumus yang digunakan. Nggak bisa mencari rumus A digunakan untuk semua skala pengukuran, nggak bisa.
Jadi kalau skala pengukuran, misalnya skala pengukurannya itu untuk variabel X-nya nominal, kemudian variabel Y-nya nominal gitu ya. Tapi kita akan menghubungkan korelasi. Kita itu misalnya memilih rumus apa di situ? Oh, rumusnya chi-square atau disebutnya itu koefisien kontingensi gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau skala pengukurannya nggak dikuasai gitu ya, ini skala pengukurannya apa? Nggak tahu ya. Pasti kesannya milih rumusnya juga tahu. Ya. Berarti kuncinya itu di skala pengukuran. Pertama di skala pengukuran, skala pengukuran. Nanti ada juga yang lain gitu ya. Jadi skala pengukuran. Kemudian yang kedua di hipotesis. Di statistika itu hipotesis secara umum ada 3. Ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis asosiatif. Kalau deskriptif itu menguji satu buah harga, misalnya begini. Anak yang lulus TK sudah siap masuk sekolah, masuk SD gitu katakanlah. Tapi ukuran siapnya apa? Ya, ukuran siapnya apakah dilihat atau harus diukur? Tentu harus diukur kan. Kalau harus diukur maka kita harus buat alat ukur. Misalnya kognitifnya bagaimana, sosial emosinya bagaimana, fisik motoriknya bagaimana gitu ya, bahasanya bagaimana, logikanya bagaimana, diukur, melahirkan angka. Nah yang disebut siap itu angka berapa gitu ya. Oh jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwa yang siap itu ketika dia misalnya memiliki kemampuan sekitar 70%. Nah 70% itu kemudian diolah. Tapi praduga kita karena misalnya ternyata banyak anak yang masuk SD itu yang kelas 1 itu tinggal kelas misalnya ada yang tinggal kelas itu karena tidak mampu kognitifnya gitu misalnya ya, bahasanya, sosialnya malah kan gitu ya. Kita menduga bahwa yang siap untuk masuk SD itu 70%. Nah dugaan kita itu diuji gitu ya. Nah itu disebut dengan hipotesis deskriptif. Tapi kalau hipotesis komparatif dibandingkan antara 2 kategori atau 2 kelompok. Misalnya mana yang lebih siap untuk masuk SD, anak yang alumni TK atau dia tidak sekolah gitu atau tidak mengikuti PAUD gitu ya. Itu dibandingkan. Tentu diukur juga dengan angka kan gitu ya, melahirkan angka. Jadi membandingkannya itu angka dengan angka. Sebab kalau membandingkannya hitam dengan hitam tapi ini agak blur gitu kan. Tapi kalau angka itu 1 dengan 2 itu pasti beda. Jelas bedanya. Dan yang terakhir adalah asosiatif. Asosiatif itu menghubungkan antara satu atau lebih variabel dengan variabel yang lain. Ya, misalnya bagaimana menghubungkan antara kebiasaan belajar di rumah dengan prestasi belajarnya. Kita menghubungkan, itu asosiatif namanya. Nah, ketika skala pengukuran kemudian ditelaah oleh kita, dikawinkan dengan hipotesisnya, baru kita akan menemukan mana rumus yang cocok. Gitu. Kalau hipotesis misalnya begini ya, kalau skala pengukurannya nominal, yang pertama X-nya itu nominal, Y-nya itu interval, katakanlah skala pengukurannya. Kemudian hipotesisnya mau apa? Korelasi atau uji beda? Hipotesisnya komparatif misalnya. Kalau komparatif berarti diantaranya itu nominal, ordinal. Berarti masuk rumus misalnya uji T student. Tapi kalau korelasi sama-sama nominal, interval. Tapi kalau korelasi ini mah namanya itu pakai korelasi poin biserial gitu. Jadi kalau saya ngajar itu suka pakai tabel gitu ya. Disebutnya itu tabel apa ya? Tabel yang memudahkan ketika dia punya skala pengukuran begini, hipotesisnya begini, ada di begini, ada di tabelnya. Ya. Saya buatkan tabel itu biasanya supaya mudah memahami. Memudahkan mahasiswa untuk memahami apa yang iya. Paling tidak itu harus pintar-pintar memahami skala pengukuran dan hipotesis. Kuncinya ya, Pak. Kuncinya di sini. Gitu ya, Teh. Wah, tadi ternyata macam-macam banget ya, Pak ya. Statistika itu gitu, dan menarik itu kita bisa bermain dengan angka-angkanya gitu. Nah Pak, mungkin sekarang nih Pak, banyak mahasiswa yang terkesan itu melihat statistika tuh menyeramkan gitu Pak, atau misalnya takut gitu ada statistika. Nah kira-kira menurut Bapak kenapa sih bisa timbul pemikiran seperti itu, dan Bapak sebagai dosen matematika nih Pak pasti punya tips and tricksnya Pak untuk mahasiswa.
Ini kayaknya dikaitkan dengan pengalaman bermatematika di SD, SMP, SMA gitu ya. Pelajaran matematika itu dianggap pelajaran yang menyulitkan. Padahal objek studi matematika itu sebetulnya kan jelas gitu. Jelasnya itu ya angkanya kalau dikali dibagi jelas begitu. Tapi kalau pengalaman itu kemudian menjadi kurang baik, memang belajar statistikanya juga nggak nyaman. Nah, saya punya buku, mendownload buku gitu ya. Judul bukunya itu menarik. Statistics for who hate statistics. Kan gitu. Jadi statistika untuk mereka yang benci statistik. Setelah dibaca itu ternyata sangat memudahkan. Jadi kuncinya apa? Kuncinya yang tadi open mind. Ya, open mind. Karena statistika bicara logika, bukan hanya hitung-hitungan gitu ya, open mind. Kemudian yang kedua, kehidupan kita itu sebetulnya terdiri dari berbagai angka. Jadi kan semuanya angka, yang kita pakai juga penuh angka sebetulnya gitu ya. Jadi jangan alergi dengan angka gitu ya. Angka di dompet kita juga kan itu sensitif juga kan gitu ya. Jadi terkait dengan angka. Yang ketiga, sekarang itu dimudahkan dengan teknologi, alat bantu. Apakah misalnya ada Excel, ada alat bantu SPSS, Minitab, statistika gitu kan, ada banyak gitu ya. Jadi dibantu dengan alat-alat seperti itu, sehingga kalau urusan menghitungnya serahkan ke mesin. Jadi yang harus kita kuasainya apanya? Logikanya, nalarnya. Jadi misalnya saya itu harus menggunakan rumus chi-square, masukkan saja data, klik chi-square begitu. Jadi yang salah itu kadang-kala kita harus pilih rumus apa ya, gitu di situ. Datanya sudah masuk ke komputer, tapi nggak tahu rumus mana yang harus digunakan. Itu logikanya. Jadi logikanya itu harus kita kuasai. Oh, kalau begini saya harus menggunakan T student. Kalau T student itu berarti ketika masukkan tinggal klik uji T. Kan gitu ya. Iya betul. Jadi jangan kemudian memasukkan data masih bingung gitu ya, harus dieksekusiin seperti apa gitu. Iya betul. Berarti ini buat UPI lovers yang masih deg-degan kalau sama statistika, berarti harus membuka dulu pikiran dulu ya. Gitu. Terus ini Pak, yang terakhir nih, ini ada pertanyaan dari teman kita Pak. Jadi kalau misalnya mahasiswa di universitas itu belajar statistika itu dituntut untuk bisa mengolah datanya, atau yang penting tahu rumus dan bisa mengaplikasikan rumus itu Pak? Gini, karena statistika itu logika, jadi kalau ditanya misalnya, kalau kita mau ke Jakarta gitu ya, kira-kira pakai apa saja? Kan gitu ya, boleh pakai kereta api, boleh pakai bis, boleh pakai travel kan gitu. Tapi sama nggak syaratnya? Beda kan gitu ya. Tempat menaiknya sama nggak? Beda. Nah itu maksudnya itu. Jadi logika itu yang harus kita pakai. Jadi kalau misalnya katakanlah alat transportasi itu sebagai rumus, maka kita harus mengetahui apa persyaratan dari alat transportasi itu, apa persyaratan rumus itu. Bahwa rumusnya itu misalnya secara manual harus dihitung, sekarang menurut saya tidak terlalu penting. Tapi kita tahu bahwa rumusnya itu ini, ya. Misalnya rumus ini yang harus digunakan itu uji T. Tapi uji T itu kan macam-macam. Di antara uji T untuk uji beda, ada uji beda untuk sampel independen dan sampel T independen. Oh, punya saya itu independen atau tak independen ya, gitu ya. Jadi sejak awal kita tahu, oh kalau tak independen berarti disebutnya itu kalau di SPSS itu per sampel t-test. Jadi tak independen, klik saja per sampel t-test, nanti keluar hasil. Tapi kalau punya saya mah independen gitu ya, maka klik analisinya adalah independen sampel t-test gitu. Jadi akan sangat tergantung pada data yang kita miliki tadi, hipotesis gitu ya. Dan apa itu kemampuan untuk menelaah sebenarnya masalah yang dihadapinya apa. Jadi kalau rumus-rumus manual itu menurut saya diketahui saja, tidak usah dihafal. Saya juga tidak hafal. Kalau mau mengajarkan rumus ya harus cari gitu ya. Tapi kalau ditanya, Pak, saya punya variabel y-nya, variabel x-nya itu adalah ordinal, variabel y-nya ordinal, kemudian saya ingin menghitung korelasi. Oh, itu gampang, pakai apa? Rank Spearman. Gitu. Jadi kalau masukkan data klik Rank Spearman gitu. Rumusnya Rank Spearman seperti apa? Nah, itu mah tinggal buka saja buku gitu. Gitu. Sehingga bisa mengolah datanya Pak, kan sekarang juga ada Excel tadi kata Bapak, ada Excel SPSS. Betul. Seperti itu ya Pak. Banyak software.
Jadi yang penting kita tahu tujuan yang dicari apa sama kita mengenali datanya Ya, dulu mungkin ya Pak ya. Tadi skala pengukuran datanya jangan lupa. Kuncinya itu skala pengukuran data, hipotesis gitu ya. Nah itu Pilafers Jangan sampai dari lupa. Bapak. Nah gitu. Nah gak kerasa nih Teh kita udah mau mendekati akhir acara ya. Iya. Nah gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol tentang statistika, ternyata semenarik itu Teh statistika tuh. Tidak tidak simple tapi tidak rumit gitu Iya. jika dipelajari. Betul sekali. Nah mungkin ini terakhir nih Pak, Bapak apakah ada pesan-pesan nggak Pak? Buat teman-teman Upilovers Ya. di rumah. Gini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa statistika itu adalah tools ya, alat gitu ya. Alat. Jangan sampai dihindari ketika kita memang harus menggunakan itu. Karena ada misalnya mahasiswa yang ingin menulis tesis karena nggak bisa statistika, akhirnya dia beralih pada kualitatif. Padahal persoalannya persoalan mestinya didekati dengan pendekatan kuantitatif Iya gitu. betul. Maksud saya statistika itu bernalarnya. Pak, saya mah nggak bisa ngitung. Tadi saya sampaikan pakai Excel, pakai SPSS, bahkan ngupahkan ke orang lain juga sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetapi kalau minta ke yang ngupah itu, tolong ya hitung rumus korelasi produk momen gitu misalnya. Kenapa produk momen? Karena kita tahu bahwa korelasi yang dihitung itu adalah X-nya interval, Y-nya interval gitu. Jadi di situ kita harus tahu. Kemudian yang kedua, menurut saya belajar statistika itu ukurannya jelas. Ukuran jelas kan, bagaimana kita mulai mengidentifikasi variabelnya, kemudian mengukur variabel sampai lahir angka. Kemudian angka itu kita harus tahu bahwa skala pengukurannya apa, kemudian hipotesisnya seperti apa, nanti kesimpulannya kan jelas apakah diterima atau ditolak hipotesis gitu ya. Tidak ada istilah diterima enggak, ditolak enggak gitu misalnya. Enggak ada, pasti salah satu gitu ya. Hipotesisnya itu diterima atau ditolak gitu ya. Jadi hitam putih itu kesimpulan kita itu dalam statistika. Sehingga bagi teman-teman misalnya yang berniat untuk melakukan analisis dengan statistika nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut karena statistika mengajarkan alur berpikir tadi bernalar, bahwa nanti misalnya ada kesulitan di dalam mengolah data, masukkan ke SPSS, masukkan ke Excel gitu ya, tinggal klik keluar angka. Sudah banyak Ya. yang membantu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana cara membaca hasilnya. Iya. Gitu ya. Wah, Banyak banget iya yang luar menarik biasa banget. banget hari ini. Jadi terbuka banget ya soal Betul. statistika itu bagaimana. Nah, Ya, karena waktu sudah habis ya Teh. iya Teh gak kerasa ternyata. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Sudah datang, sudah mau sharing ilmu loh Pak. Iya. Mohon maaf Sangat terima karena kasih. waktunya terbatas juga. Mudah-mudahan kalau nanti misalnya lebih spesifik, misalnya bagaimana untuk hipotesis deskriptif, hipotesis asosiatif, atau hipotesis komparatif, atau bahkan misalnya bagaimana kalau nanti yang non parametrik gitu ya. Ya itu boleh ya. Langsung ke Bapak ini, Langsung langsung nanya langsung ke diskusi Bapak di ini, sini. boleh diskusi sama Bapak. Nah mungkin cukup sekian ya Teh ya Iya. diskusi kita hari ini, ngobrol-ngobrolnya sama Bapak Sardin hari ini. Nah kalau gitu Kita undur Undur diri. diri dulu. Saya Safia Zara Setiawan. dan saya Nadira Putri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.